mengangkat potongan ayatnya, fahkum bainana bil haqqi wa la tustit, berhukumlah di antara kalian, di antara kita, bil haqqi, dengan benar, wa la tustit, dan jangan terlalu jauh mengambil keputusannya. Jamaah sekalian, dan ayat ini panjang. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Kita baca ayatnya secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Idh dakhalu ala Dawud fafazza'a minhum qalu la takhaf asmani bagha ba'du ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sirat. Idh dakhalu ala Dawud fafazza'a minhum qalu la takhaf, maka tatkala mereka mendatangi Daud, orang-orang Bani Israel mendatangi Daud, fafazza'a minhum, maka Daud takut, kaget. Kata mereka, qalu la takhaf, enggak usah takut. Khosmani bagha ba'du ala ba'din, di antara kami ini ada masalah. Di antara kami ini ada masalah, ada perkara, maka kami mendatangi engkau wahai Nabi Daud untuk fahkum bainana bil haqqi wa la tustit, maka berhukumlah, tentukanlah hukum di antara kami ini, dan janganlah mengambil kebijakan, menetapkan hukum yang menyimpang terlalu jauh daripada aturan-aturan yang ada. Para jemaah sekalian, ayat yang menjadi patokan bagi penyusun kitab ini untuk berhukum adil adalah mengambil dari kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini tatkala ada orang-orang Bani Israel yang terjadi masalah di antara mereka, ada perkara lalu mendatangi seorang nabi. Ada lagi di antara ulama yang menjelaskan ini adalah berkaitan dengan malaikat yang berbentuk manusia, yang menyerupai manusia. Lalu malaikat ini mendatangi Nabi Daud untuk mengujinya, untuk ngetesnya, kira-kira bagaimana Nabi Daud mengambil keputusan di antara umat manusia. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau Nabi Daud itu di dalam Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, ada kalimat yang disampaikan oleh Allah, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fadilluka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai presiden, sebagai orang yang memangku jabatan di muka bumi, kata Allah. Fahkum. Nah, apabila terjadi masalah, apabila terjadi perkara di antara umatmu, rakyatmu, bangsamu, orang-orang di sekitarmu, fahkum bainan nas, maka berhukumlah di antara umat manusia bil haqqi, dengan benar. Jemaah sekalian, kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fahkum bainan nas, maka tetapkanlah hukum di antara umat manusia. Kalimatnya bukan menetapkan hukum di antara kelompok partaimu, di antara kelompok ormasmu, di antara umat muslimmu, tetapi dalam ayat ini adalah fahkum bainan nas, di antara umat manusia.
Kalau di antara umat manusia yang dicari kebenarannya adalah bukan sesama partai politiknya, bukan sesama kelompok ormasnya, bukan sesama umat Islamnya, tapi siapapun mereka, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, apapun agamanya, apapun ormasnya, dan apapun partai politiknya. Kalau yang benar dari kalangan Nasrani, maka yang benar itulah yang ditegakkan. Kalau yang salah dari kalangan orang Islam, maka katakan yang salah kepada mereka. Kalau yang benar itu ada di golongan orang-orang Islam, maka tetapkan kebenaran di antara mereka. Kalau yang salah di antara golongan orang-orang Nasrani adalah, maka tetapkan kesalahan buat mereka. Salah ya salah, benar ya benar, apapun kepentingannya, apapun agamanya, dan apapun ormasnya. Itulah fahkum bainan nasi bil haqqi. Berhukumlah di antara umat manusia dengan benar. Maka di dalam hidup ini, siapapun mereka, mau dari legislatifnya, mau dari yudikatifnya, mau dari eksekutifnya, para pemangku-pemangku jabatan, para pemangku-pemangku kepentingan, kalau mereka menetapkan hukum di atas orang-orang yang bersalah, maka yang salah ya katakan salah, yang benar ya katakan benar. Lah kalau hukumnya adalah orang-orang yang kecil, Masya Allah, orang maling ayam aja berapa tahun? Maling ayam paling juga 30.000. Itu juga maling ayamnya karena kelaparan barangkali. Ini ada orang 3M, 1 triliun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum motong masa tahanannya, belum ada hadiah Idul Fitrinya, belum ini itunya, belum lagi penjaranya enak seperti pindah rumah, ya kan? Kalau memang mau menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau korupsi potong tangan. Orang malu kalau mau korupsi lagi. Ngapa lo buntung? Korupsi gua. Malu orang. Ngeri. Orang cuman penjara, pindah rumah, di penjara ada wifi-nya, di penjara bebas seperti biasa begitu saja, megang HP segala macam. Enak. Orang korupsi juga malah terus korupsinya. Nah, kalau mau menegakkan hukum, orang yang maling, orang yang korupsi potong tangannya, orang yang zina harus dicambuk, harus dirajam, orang yang minuman khamar dicambuk, orang yang judi dicambuk, orang yang berbuat maksiat dicambuk. Kalau ini hukum ditegakkan, Masya Allah. Ini orang korupsi, orang maling, orang nyolong masuk TV, dia cengengesan aja itu di TV. Kenapa? Karena hukumnya ringan, jemaah sekalian. Maka hukum itu dalam rangka membuat orang agar tidak kembali melakukan perbuatan yang sama. Karena tidak boleh berbuat yang kedua kali ke dalam hal yang sama. Kalimatnya nggak boleh jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Dia pleset ini kalimat, dia cari lubang yang lain. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari RT-nya, mulai dari RW-nya, mulai dari lurahnya sampai pemangku-pemangku kepentingan, pemangku-pemangku jabatan yang menegakkan hukum, maka betul-betul harus ditegakkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hukum masyarakat yang berjalan, supaya tidak terjadi hukum jalanan yang berjalan. Pada akhirnya yang terjadi adalah masyarakat ambil tindakan sendiri. Kenapa? Karena tidak adil. Maka dalam ayat ini yang dinukil oleh
penyusun kitab adalah fahkum bainana bil haqqi wa la tustit, maka tegakkan hukum buat kami dengan benar, wa la tustit, jangan terlalu jauh keputusannya, jangan zalim, jangan melampaui batas. Ini adalah permintaan daripada orang-orang yang punya masalah. Nah, yang kedua, para jemaah sekalian, di dalam kitab ini yang dinukil oleh penyusun kitab adalah suatu firman Allah juga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu orang-orang zalim. Awal tadi saya sampaikan adil lawannya zalim. Maka dalam ayat ini kalau ada orang yang tidak berlaku adil, berarti mereka orang zalim. Kalau mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam hal hukuman, maka mereka adalah zalim. Yang dijalankan bukan semata-mata konstitusi negara, tapi ada konstitusi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini panjang. Komplitnya adalah wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruhu qisas. Bahwa kami telah menetapkan, kata Allah di dalam ayat ini, kami telah menetapkan di antara mereka fiha, di dalam kitab mereka, kitab Taurat, orang-orang yang hidup sebelum agama kita, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annan nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ini adil namanya. Jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau ada orang yang berkaitan dengan jiwa atau orang tersebut membunuh, maka hukum kisusnya adalah dibunuh. Cuman yang melakukannya bukan oleh rakyat, tapi ada pemangku jabatan, oleh aparatur pemerintah yang menetapkan itu. Jangan lantas kita juga ambil dulu, kita bacok lagi, jangan. Bukan kita yang menjalankannya, tapi adalah aparatur pemerintah. Maka aparatur pemerintah yang memangku satu jabatan, kalau orang tersebut sudah membunuh, maka hukumnya adalah dipancung, dibunuh lagi. Supaya apa? Orang jadi jerah melakukan satu hal yang sama. Oh iya ya, dibunuh tuh. Wah, enggak begitu. Nah, sekarang hukum bisa dibeli. Dia telah menghukum orang, membunuh orang, begitu di pengadilan. Paling 10 tahun, 20 tahun segala macam keluar lagi. Nah, annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Ini adil. Kalau mata kita dicongkel, mata dia dicongkel pula. Cuman yang melakukannya adalah pemerintah. Hasil persidangannya, dia telah menyongkel mata orang, maka ditetapkan hukuman buat dia, dicongkel juga patanya. Jadi mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil unfi, bil anfi, hidung dengan hidung. Ada urusan hidung dengan hidung. Jadi biar seimbang. Jangan orang yang telah nyongkel mata kita, oh kita balas sampai nyongkel kupingnya. Enggak. Kuping dibalas dengan kuping, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung. Bahkan wasinna bisinni, gigi dibalas dengan gigi. Gigi kita copot satu, copot lagi gigi dia. Kita ditonjok sama orang, copot satu, balasannya apa? Ya dia kudu copot juga, seimbang namanya. Itu namanya adil. Bahkan di dalam kitab, di dalam ayat ini, wal juruh qisas, urusan apa namanya, nyolek saja itu ada kisosnya, ada kisosnya. Masya Allah.
Saking luar biasanya kalau hukum ditegakkan. Tetapi kalau orangnya memaafkannya, itu lebih baik. Maka ujung ayatnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang zalim. Artinya mana? Begitu orang telah dibunuh, yang membunuhnya enggak diapa-apain, malah dilindungi. Oh, zalim, saudara-saudara. Zalim itu namanya zalim. Itu namanya faulaika humudz zalimun. Dalam hal ini tetap ada koridornya yang bisa menetapkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga dengan ini orang merasa puas. Coba saja kalau ada orang yang nyolek kita, Masya Allah, ada orang yang nyolek kita, atau ada orang yang bacok kita, kita pasti ingin melakukan hal yang sama. Tetapi jemaah sekalian, apabila mengambil keputusan, kata Allah, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Para pemangku jabatan, para polisi, para penegak hukum, aparatur pemerintah, apabila menetapkan hukum buat orang lain, wala tattabi'il hawa, jangan karena amarah, jangan lagi emosi. Biasanya kalau marah, kalau emosi, keluar hukuman setan yang berlaku di situ. Tidak mungkin bisa berlaku adil, tidak mungkin. Kalau ada masalah yang terjadi di lingkungan dimanapun, untuk mengeluarkan hukuman bagi mereka, wala tattabi'il hawa, jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai emosi. Bukan lagi logika hukum yang keluar, tetapi hawa nafsu yang berjalan. Kalau sudah hawa nafsu, setan yang bermain di situ. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah, kata Allah, kamu akan tersesat daripada jalan Allah. Nah, jemaah sekalian, hadis yang dinukil oleh penyusun kitab dalam kitab ini, man hakama baina itsnaini tahakama ilaihi wartadayahu falam yaqdi bainaha bil haqqi fa alaihi la'natullah. Siapa orang yang berhukum dua orang, lalu ditetapkan hukum kepada mereka, dan dia menerima hukumannya dan mereka menerima keputusannya, falam yaqdi, siapa orang yang tidak berhukum, yang menjalankan aturan bainaha, di antara dia, bil haqqi, dengan baik, fa alaihi la'natullah, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, ada yang zalim, ada yang dilaknat apabila tidak menetapkan hukum aturan dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Jadi siapa orang yang menyimpang, dia zalim. Orang yang menyimpang dalam menetapkan hukum, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada subuh kali ini. Saya ulang, orang yang beriman kepada Allah apabila memangku satu jabatan aparatur pemerintah, maka tegakkan hukum dengan baik, tegakkan hukum yang benar. Biasanya orang-orang hukum kalau bicara hukum luar biasa, kita nggak bicara nggak ahli hukum ini, cuman kita bicara dasarnya di dalam firman Allah dan ayat-ayat yang menjadi nukil daripada pembicaraan kita pada subuh kali ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.